Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kali ini pembelajaran etika bisnis. Kali ini kita akan membahas dua jurnal yang sangat menarik dan relevan dengan dunia etika bisnis yang modern saat ini. Sekaligus kita akan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip utama dalam etika bisnis seperti kejujuran, integritas tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosial. Dalam jurnal yang kita bahas kali ini ada dua judul. Yang pertama adalah Analisis Implementasi Etika Bisnis terhadap Kinerja Perusahaan PT Goto Gojek, Tokopedia Tbk, karya Esther Mema dan tim. Dan jurnal yang kedua yaitu Budaya Etika Bisnis dalam Pembentukan Kinerja Berbasis Sumber Daya Manusia, karya Nadia Savitri dan Khairul Rizky. Baiklah, kedua jurnal yang kita bahas pada saat ini sama-sama menunjukkan bagaimana etika menjadi pondasi keberhasilan sebuah bisnis, bukan sekedar teori moral di bangku kuliah. Baiklah, kita akan membahas mengenai jurnal yang pertama dulu, yang dimana penerapan etika bisnis di PT Goto Gojek Tokopedia. Sebagai perusahaan teknologi besar hasil merger Gojek dan Tokopedia, Goto berhadapan dengan tantangan besar seperti menjaga kepercayaan masyarakat di tengah persaingan digital yang sangat ketat. Yang dimana juga penelitian dari jurnal pertama ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis yang konsisten memiliki dampak langsung terhadap kinerja perusahaan. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial menjadi kunci utama dalam menjaga hubungan antara perusahaan, mitra, dan pelanggan. Baiklah, selanjutnya, selain menghadapi tantangan yang besar, PT Goto Gojek juga menghadapi berbagai pelanggaran etika, seperti order fiktif, ketidakseimbangan pendapatan mitra, dan isu pajak. Menariknya, Goto ini dapat berusaha memperbaikinya dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis yang dikemukakan oleh Sony Carafe, yaitu ada 5 prinsip etika bisnis. Yang pertama adalah prinsip kejujuran atau honesty, yang dimana perusahaan harus jujur dalam setiap transaksi dan komunikasi agar kepercayaan publik terjaga. Goto menegakkannya dengan meluncurkan sistem deteksi fraud untuk mencegah order palsu. Yang kedua adalah prinsip integritas, yang dimana integritas berarti melakukan hal-hal yang meskipun tidak ada yang melihat. Goto ini menanamkan nilai integritas kepada karyawannya melalui pelatihan dan kode etik digital. Baiklah, yang ketiga ada prinsip tanggung jawab atau responsibility, yang dimana tanggung jawab adalah kesadaran moral untuk menanggung akibat dari setiap keputusan, yang dimana Goto ini memiliki tanggung jawab atas mitranya dengan membuat kebijakan perlindungan driver dan pelanggaran yang lebih transparan. Dan yang keempat ada prinsip keadilan atau justice, yang dimana keadilan berarti memperlakukan semua pihak dengan setara dan proporsional. Goto berupaya menyeimbangkan hak dan kewajiban antara manajemen dan mitra driver agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dan yang kelima ada prinsip kepedulian sosial atau social concern, yang dimana etika bisnis juga menuntut perusahaan peduli pada masyarakat dan lingkungan. Goto meluncurkan berbagai program sosial seperti Go Green dan donasi digital untuk membantu UMKM. Baiklah, dari sini kita belajar bahwa etika bisnis bukan sekedar aturan, tapi karakter yang membentuk kepercayaan. Seperti PT Goto Gojek ini harus membangun kepercayaan pelanggannya agar mereka tidak merasa dikecewakan. Yang dimana tanpa etika, inovasi tidak akan berarti apa-apa. Karena bisnis yang sukses bukan hanya untung yang besar, tetapi tetap jujur, adil, dan bertanggung jawab, dan tetap menggunakan prinsip etika dalam berbisnis. Baiklah, selanjutnya kita beralih pada jurnal kedua, yang dimana Budaya Etika Bisnis dan Kinerja Sumber Daya Manusia, karya Nadia Savitri dan Khairul Rizky. Penelitian jurnal ini menyoroti bagaimana budaya organisasi dan etika bisnis dapat membentuk kinerja sumber daya manusia yang unggul, yang dimana budaya organisasi diibaratkan seperti jiwa perusahaan, berisi nilai, norma, dan keyakinan yang membentuk perilaku karyawan. Ketika budaya itu berlandaskan etika, maka setiap individu akan bekerja dengan rasa tanggung jawab dan kesadaran moral. Dalam jurnal ini juga dijelaskan 3 hubungan penting. Yang pertama, budaya positif melahirkan perilaku yang etis. Yang kedua, etika bisnis menjamin keputusan diambil secara adil dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, sumber daya manusia yang beretika memperkuat budaya organisasi yang sehat. Yang dimana jurnal ini tidak hanya untuk bagi sumber daya manusia yang di tempat kerja saja, tapi bisa juga di sekolah, yang dimana pelajaran ini tidak hanya berlaku di dunia kerja, tapi juga di kehidupan kampus kita. Seperti ketika kita belajar disiplin, jujur dalam tugas, menghargai dosen dan teman, sebenarnya kita sedang melatih etika profesional kita sejak dini.
Baiklah, selanjutnya adapun prinsip-prinsip etika bisnis dalam kehidupan nyata, yang dimana jurnal ini kan membahas bagaimana sumber daya manusia dalam meningkatkan etika bisnisnya, yang dimana ada 5 prinsip. Yang pertama adalah kejujuran atau honesty, yang dimana dasar dari kepercayaan. Tanpa kejujuran, bisnis akan runtuh. Yang kedua adalah integritas, konsisten antara perkataan dan perbuatan. Orang yang berintegritas tidak mudah tergoda oleh keuntungan sesat. Dan yang ketiga ada tanggung jawab, yang dimana setiap keputusan harus disertai kesadaran akan akibatnya. Dan yang keempat itu adalah keadilan. Semua pihak dalam bisnis harus diperlakukan secara adil, baik karyawan, pelanggan maupun mitra kerja, dan harus menanggung jawab antara hak dan kewajiban dari anggota pemimpin perusahaan. Dan yang kelima itu adalah kepedulian sosial, yang dimana bisnis yang etis tidak hanya mengejar laba, tapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Yang dimana kelima prinsip ini bukan hanya berlaku bagi perusahaan, tetapi juga berlaku bagi kita sebagai individu. Yang dimana dalam menjalani hidup dengan etika berarti kita sedang mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang bisa dipercaya dan diandalkan. Baiklah, selanjutnya adapun refleksi dan motivasi yang harus kita tanamkan dari diri kita, yaitu dunia bisnis ini saat ini penuh dengan persaingan dan tekanan. Kadang kita tergoda untuk mengambil jalan pintas seperti berbohong sedikit atau melanggar prinsip demi hasil yang cepat. Tapi ingatlah bahwa keuntungan yang dicapai tanpa etika hanya bertahan sementara. Sementara reputasi yang dibangun dengan kejujuran akan bertahan selamanya. Yang dimana sebagai mahasiswa, kita perlu menanamkan nilai etika sejak dini. Karena ketika nanti kita bekerja, tantangan etika akan lebih nyata. Seperti antara idealisme dan realitas. Yang dimana hanya orang yang berintegritas yang mampu tetap tegak berdiri. Seperti yang dikatakan John C. Maxwell, yang dimana etika bukan tentang apa yang kita tahu benar, tapi tentang berani melakukan yang benar. Yang artinya kita mulai dari hal sederhana, jujur dalam tugas, bertanggung jawab dalam kerja kelompok, dan adil dalam menilai sesama. Karena dari kebiasaan kecil itulah lahir profesional yang besar dan berkarakter. Baiklah, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua jurnal ini adalah etika adalah fondasi dalam keberhasilan berbisnis dan kehidupan, yang dimana perusahaan yang beretika akan dipercaya dan manusia yang beretika akan dihormati. Etika bukan beban, tapi arah yang menuntun kita menuju kesuksesan sejati. Baiklah, adapun persamaan dari kedua jurnal ini adalah keduanya sama-sama menempatkan etika sebagai pondasi utama dalam membangun kepercayaan dan reputasi perusahaan, yang dimana jurnal Goto menunjukkan bagaimana penerapan nilai-nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan keadilan dan kepedulian sosial dapat memperbaiki sistem dan hubungan antara perusahaan dengan para mitra maupun pelanggan. Sementara jurnal kedua itu menekankan bahwa budaya etika yang kuat dalam organisasi mampu membentuk sumber daya manusia yang berkarakter, disiplin, dan berkomitmen terhadap tanggung jawab yang erat.